Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita ya, si Super Easy English. Hari ini kita mau belajar tips dan trik membedakan there is dan there are. Suatu materi yang sering sekali keluar dalam kita belajar bahasa Inggris ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita masuk ke topik bahasan kita yang utama, yaitu bagaimana cara membuat positive sentences menggunakan there is dan there are. Pada dasarnya, there is itu digunakan untuk menyatakan keterdapatan suatu benda yang jumlahnya itu tunggal atau satu. Misalnya, there is an apple, there is a book. Karena jumlahnya hanya satu apel, satu buku, maka kita pakai there is. Kemudian yang kedua, there are itu digunakan untuk menyatakan keterdapatan suatu benda yang jamak teman-teman, atau lebih dari satu. Contohnya, there are 2 apples, there are 10 books in the shelf. Karena jumlahnya 2 apples lebih dari satu, 10 books lebih dari satu juga, maka kita pakai there are. Kemudian topik kedua, bagaimana sih caranya bikin kalimat negatif menggunakan there is dan there are? Sebenarnya sama aja sih teman-teman, bedanya di kalimat negatif ini kita hanya perlu menambahkan not. Jadi nanti kita bilang there is plus not plus singular noun. Misalnya, there is not an apple, atau biasa kita singkat there isn't an apple. Yang kedua, there is not a book. There isn't a book. Tidak ada sebuah buku. Karena jumlahnya bendanya hanya satu, maka kita pakai there is not. Kemudian yang kedua, kita pakai there are not. Sama, ini adalah untuk menyatakan ketiadaan suatu benda yang jamak atau lebih dari satu. Contohnya, there are not 2 apples. Karena jumlah apelnya ada 2, maka kita pakai there are not. Kemudian contoh keduanya, there are not 10 books in the shelf. Tidak ada 10 buku di dalam rak. Karena jumlahnya 10 buku, maka kita pakai there are not. Bisa dipahami ya teman-teman semua. Oke, jika tadi kita sudah belajar bagaimana caranya membuat kalimat positif dan negatif, di bagian ini kita akan cari tahu bagaimana cara membuat pertanyaan menggunakan there is dan there are. Kalau di kalimat positif dan negatif tadi, there itu diletakkan di depan kalimat. Nah, untuk membuat pertanyaan itu agak sedikit berbeda teman-teman. Kata there itu diletakkan sehabis to be, yakni is dan are. Jadi is there, are there, begitu. Untuk penggunaannya sendiri, is itu adalah untuk menanyakan keterdapatan suatu benda yang tunggal atau jumlahnya satu. Kemudian are itu untuk menyatakan keterdapatan suatu benda jamak atau jumlahnya lebih dari satu. Oke, langsung saja contoh untuk menanyakan keterdapatan suatu benda tunggal. Is there an apple? Apakah ada sebuah apel? Is there a book? Apakah ada sebuah buku? Oh ya teman-teman, tadi aku kelupaan. Jadi an di sini bisa menjadikan suatu simbol bahwa benda yang kita maksud itu jumlahnya satu ya teman-teman. An itu artinya sebuah, seekor. Pokoknya semua benda yang jumlahnya satu kita biasa menambahkan determiner a dan an. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Kalau ada, berarti kita jawab yes. Yes, there is. Kalau tidak ada, kita jawab no, there is not. Atau no, there isn't. Selanjutnya, bagaimana menanyakan keterdapatan suatu benda jamak lebih dari satu? Sama saja, kita pakai are there plus plural noun-nya. Misalnya, are there 2 apples? Apakah ada 2 apel?
Karena bendanya itu jumlahnya 2, maka kita pakai are. Selanjutnya, are there 10 books in the shelf? Apakah ada 10 buku di dalam rak? Karena jumlahnya buku itu tadi lebih dari 1, maka kita pakai are there ya di sini teman-teman. Terus bagaimana sih caranya menjawab? Ya, cuma tinggal gini aja teman-teman. Yes, there are jika ada, atau no, there are not, atau no, there aren't jika bendanya tidak ada. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya, di slide selanjutnya kita akan belajar latihan soal-soal ya teman-teman. Semoga kalian bisa menjawabnya. Oke, contoh latihan pertama. Bla bla bla, a car in the garage. Kita cek dulu teman-teman, bendanya apa sih? A car, sebuah mobil. Maka kalau bendanya sebuah atau hanya satu, maka kita pakai there is, ya betul. There is a car in the garage. Kemudian nomor 2, bla 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 children in the room. Kita sebelumnya sudah belajar singular dan plural noun ya teman-teman. Children itu adalah bentuk jamak dari child atau anak. Maka karena ini jamak kita pakai there are. There are children in the room. Oke, contoh nomor 3. Budi used all my papers to print. Budi menggunakan semua kertasku untuk ngeprint. Gitu ya teman-teman. Terus dilanjutkan kalimat kedua, bla bla bla, a paper in my printer. Berarti di printernya dia itu sudah tidak ada paper ya sama sekali ya teman-teman. Maka kita cek dulu bendanya itu adalah a paper atau satu atau sebuah kertas di printerku. Maka kita pakai there is not, karena tadi papernya sudah dipakai Budi, maka papernya sudah tidak ada lagi ya teman-teman, maka kita pakai there is not a paper in my printer. Karena Budi sudah menggunakan semua kertasku untuk ngeprint, tidak ada lagi kertas di printerku. Oke, gitu teman-teman. Lanjut nomor 4. Bla 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 many tourists in my area. Kita lihat subjeknya teman-teman, many tourists. Karena jumlahnya lebih dari 1, karena ada S-nya di sini ya teman-teman, tourists. Kalau tourists tanpa S artinya bendanya singular. Kalau tourists dengan S, maka artinya jamak. Maka kita pakai apa teman-teman? There are many tourists in my area. Kemudian contoh nomor 5. I forgot to buy a cucumber. Aku lupa untuk membeli timun. Bla 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 a cucumber in your refrigerator. Ini kalimat pertanyaan ya teman-teman. Aku lupa untuk membeli sebuah timun. Intinya, apakah ada timun di kulkasmu? Kayak gitu kan teman-teman. Kita lihat subjeknya dulu. Subjeknya adalah a cucumber. Berarti kita pakai is apa are teman-teman? Ya, kita harus pakai is ya teman-teman. Sehingga nanti pertanyaannya menjadi, is there a cucumber in your refrigerator? Gitu ya teman-teman. Jadi kalimat akhirnya, I forgot to buy a cucumber. Is there a cucumber in your refrigerator? Begitu teman-teman. Semoga latihan ini bisa membantu kalian belajar ya. Oke teman-teman, itu tadi materi terakhir ya dari saya tentang there is dan there are. Moga-moga kalian makin semangat belajar ya teman-teman, supaya lebih jago lagi bahasa Inggrisnya. Oke teman-teman, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.